Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung. Yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus. Yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita boleh kembali di tempat ini. Saya percaya semuanya sukacita karena rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini semua kita memulai ibadah kita. Kita mau satu di dalam doa. Haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami datang di hadirat-Mu. Sore hari ini kami datang bukan secara rutinitas karena kami mau datang ibadah. Tapi kami percaya Tuhan, sore hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu saat ini Tuhan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih dengan keberadaan kami percaya sore hari ini Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang percaya buat janji-janjinya Tuhan. Ya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, yang guru padu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku.
tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Yang percaya bahwa Dia adalah kekuatan kita. Tuhan kasih dan Tuhan jadikan setiap kita adalah lebih daripada pemenang. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Sebelum duduk kita mau katakan sama-sama, saya lebih dari pemenang. Apapun saat ini menjadi pergumulan kita, apapun yang saat ini menjadi permasalahan kita, percaya bahwa Dia, Yesus yang sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kita mau sama-sama katakan, saya lebih dari pemenang. 2, 3, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sorak-sorai para pemenang-pemenang Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah sore hari ini, kami mau datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur Kau ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Ya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sebagai bukti kasih kita kepada Dia. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan
kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tersedia bagiku selamanya Kau cinta. Sekali lagi katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami cinta Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami rindukan, yang kami nantikan, selalu kami harapkan bersama di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Engkau tempat kami berharap, tempat kami bersenang. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya Rama, ya Rama, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Kau yang selalu pegang kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau pernah tinggalkan, tangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menemani setiap langkah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Yesus, padamu Tuhan. Haleluya, ya Allah, terima kasih. Biarlah saat ini, mari terus kita berhubungan pribadi dengan Tuhan. Nyatakan syukur kita kepada Dia. Nyatakan syukur kita buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Biar kita berurusan secara pribadi dengan pribadi yang luar biasa. Engkau kekasih kami Tuhan. Engkau yang kami rindukan. Yesus, Yesus Tuhan. Shikara bakata karara. Shikara bakata karaba ya lama ya lama shikara lama ya lama se. Ya bakata karaba ya lama so. Haleluya, haleluya, haleluya.
mau kamu katakan di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan kasih sayang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ya Tuhan, kemuliaan memang hanya bagi Engkau. Tidak ada satupun yang bisa mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak dimuliakan. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak dipuji. Dan kami hormati dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu sore hari ini. Dan tiba waktunya kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini mengubah sikap hati kami. Supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari hari ke sehari, biarlah hidup kami ini menyenangkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Biar urapi kami semua Tuhan, berikan kami roh hikmat dan wahyu. Supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu atas hidup kami. Sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu yang kami dengar sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang akan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Ya. Saudara merasakan hadirat Tuhan, amin. Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saat ini Tuhan ada bersama kita. Mari kita bersama-sama mendengar apa yang firman Tuhan katakan dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Sore hari ini kita akan belajar dari seorang janda miskin. Saudara, mari kita baca bersama Markus 12 ayat 41 sampai 44. 1-3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin
Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah janda miskin ini yang memberi persembahan di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, itu mengajar kita, saudara, untuk kita memiliki sikap hati yang berkenan kepada Tuhan di dalam kita memberi persembahan kepada Tuhan. Alkitab katakan Tuhan itu memperhatikan bagaimana orang banyak itu memasukkan uang ke dalam peti persembahan, saudara. Dan saya percaya apabila saudara nanti pulang dari ibadah akan memasukkan persembahan di dalam peti persembahan, Tuhan pasti melihat kita. Amin, saudara. Tuhan melihat pada waktu kita memberi persembahan di dalam rumah Tuhan, ya, melalui persembahan yang akan kita berikan. Banyak orang kaya memberi dengan jumlah besar, kata firman Tuhan. Tetapi ada juga seorang janda miskin yang memasukkan uang ke dalam peti itu hanya dengan jumlah yang sangat sedikit, yaitu 2 peser 1 duit, dikatakan oleh firman Tuhan. Peser adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil, saudara. Mungkin seperti, kalau saat ini mungkin seperti uang koin gitu, saudara ya, itu dimasukkan. Di mata manusia, saudara, bila dilihat dari sisi nilai uang, saudara, apabila dibandingkan dengan jumlah persembahan orang-orang kaya yang memberi pada waktu itu, tentunya jumlah persembahan janda miskin ini nilainya sangat kecil dan tidak ada artinya, saudara. Ya, dikatakan oleh firman, tapi ternyata di mata Tuhan persembahan janda miskin ini justru nilainya sangat besar sekali. Apa yang bisa menjadi pelajaran buat kita dalam hal memberi persembahan ini, saudara? Saya terus baca firman dan merenungkan firman ini, saudara, di mana saya menemukan kita bisa belajar dari janda miskin ini, yaitu pertama, janda miskin ini sangat menghormati Tuhan di dalam dia memberi persembahan. Ya, dia sangat menghormati Tuhan, saudara. Karena itu dia memiliki kesadaran, karena dia memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu itu hidupnya adalah milik Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan katakan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, saudara. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan, itu yang membuat janda miskin ini memberi persembahan, saudara, dari seluruh nafkahnya. Ya, karena dia ini sangat menghormati Tuhan, Allahnya, saudara. Mari kita perhatikan ayat 43. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada muridnya, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Garis bawahi lebih banyak, saudara. Pernyataan Tuhan Yesus ini membuat kita ini menjadi kaget, saudara ya. Menjadi kaget bagaimana mungkin persembahan janda miskin yang jumlahnya sangat kecil. Tetapi Tuhan berkata dengan jelas bahwa janda ini memberi lebih banyak dari semua orang kaya yang memberi pada waktu itu, saudara. Bukankah jelas-jelas ya persembahan itu nilainya kecil ya bagi yang dimasukkan oleh janda miskin. Lalu ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Ya, janda ini katakan janda orang kaya ini memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini, saudara, memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu memberi dari seluruh nafkahnya, itu diberikan kepada Tuhan. Jadi misalnya gambarannya seperti ini, saudara. Ada seorang yang memberi persembahan mungkin di tempat ini. Mungkin dia masukkan persembahan di dalam amplop, masukkan ke kotak persembahan 1 juta. Saudara, tetapi dia punya di rumah lebih banyak uang yang ada di dalam tabungannya, ada dalam brankasnya kalau orang kaya, saudara ya. Ada yang
di dompetnya masih ada banyak uang, saudara. Dia memberikan jumlah 1 juta. Bagi nilai jumlah uang itu banyak, saudara. Kan ya kita melihat. Dibandingkan janda miskin. Mungkin ada di antara kita hanya memberi di tempat ini mungkin, saudara, cuma 100.000. Tetapi apa yang saudara persembahkan, saudara, itu adalah seluruh apa yang saudara punya. Atau mungkin saudara punya sisa tapi hanya sedikit sekali. Mungkin saudara ya nggak punya tabungan, mungkin di rumah cuma ada uang 500.000 gitu ya. Tapi saudara berani memberi 100.000. Ini contoh saudara ya, misal ya. Di situ dikatakan bahwa dengan demikian saudara, ukuran besar kecilnya di dalam kita memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan kita bandingkan dengan jumlah persembahan orang lain, saudara, tetapi dengan seberapa yang kita miliki itu, saudara. Ukurannya di situ. Jadi ukurannya bukan nilai jumlah uang itu, tetapi ukurannya dari apa yang sudah kita miliki, yang masih kita miliki, gitu, saudara ya. Ukurannya di situ, saudara. Karena itu Tuhan berkata, janda ini memberi dari kekurangannya. Tapi orang kaya memberi dari kelimpahannya. Dia bisa memberi banyak uang yang nilai besar jumlahnya. Tetapi dia masih punya banyak sisa uang di rumah, di tabungan. Saudara, mungkin di brankasnya dan lain sebagainya. Dibandingkan janda ini setelah dia memberikan semua seluruh nafkah, dia tidak punya apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar ya dari janda ini. Kita melihat saudara hari-hari ini, saya belajar saudara ya, melihat tapi juga belajar dari diri saya sendiri saudara ya. Apa yang saya sampaikan itu juga untuk bicara dengan saya saudara. Di dalam kita memberi persembahan kepada Tuhan, seringkali saudara ada banyak umat Tuhan dari antara kita itu yang tidak memberi dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ya, seringkali kita ini hanya memberi ala kadarnya. Gitu ya. Ada persembahan kita beri ala kadarnya apa yang ada di dompet kita. Saudara, kita belikan ala kadarnya. Bahkan mungkin kita akan cari uang yang terkecil untuk kita persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Dibandingkan apabila kita ini saudara jalan-jalan mungkin ya, pergi ke mall dan lain sebagainya, kita mau beli sesuatu yang menjadi keinginan kita ataupun kebutuhan kita akan berani bayar lebih banyak. Betul saudara, kita mau beli sepatu, kita suka dengan sepatu itu, kita dengan berani kita mengeluarkan uang kita, uang besar untuk kita membeli sepatu yang menjadi keinginan kita. Dibandingkan kalau kita ini saudara memberi persembahan kepada Tuhan, kecil sekali, tidak imbang sama sekali saudara. Hari-hari ini saya selalu disadarkan oleh Tuhan saudara mengenai hal ini. Ya. Saya selalu disadarkan Tuhan. Jadi sekarang saya itu belajar saudara. Kalau saya membeli sesuatu barang gitu saudara ya, yang harganya lumayan mahal gitu, saya selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Bagaimana pada waktu saya memberi persembahan buat gereja, buat pekerjaan Tuhan. Tidak sebanding saudara ya dengan apa yang kita keluarkan waktu kita shopping. Orang kaya ini memberi dari kelimpahannya, dikatakan dia masih punya uang lebih-lebih untuk shopping. Tapi janda ini tidak punya uang untuk shopping saudara. Dia berikan semua nafkahnya untuk Tuhan. Saya belajar terus merenungkan firman ini. Apa yang dimaksud Tuhan kok memberi contoh janda ini saudara. Ternyata saudara, Tuhan tidak pernah melihat jumlah yang kita persembahkan. Tapi Tuhan melihat sikap hati kita kepada Dia. Pada waktu kita memberi persembahan. Apakah ada rasa hormat kepada Tuhan? Saudara, kita memberi persembahan itu bahwa kita mau memberi yang terbaik. Betul saudara, manusia lama saya dulu saudara. Saya kalau memberi persembahan, saya siapkan dari rumah
Kalau ada uang di dompet saya cuman uang besar, saya pasti akan cari toko ya atau siapa yang bisa saya tukari uang kecil, saudara. Saya akan cari uang yang kecil untuk memberi persembahan. Untuk memberi 100.000 saja saya awal. Itu dulu manusia lama saya, saudara ya. Sehingga suatu saat Tuhan tegur saya, saudara. Tuhan tegur saya, Tuhan berkata, di dompetmu ada uang besar, tapi kamu kenapa pilih yang kecil untuk kamu memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan tegur saya, saudara. Sejak saat itu saya bertobat, saya bicara dengan suami saya juga ternyata sama, saudara ya. Sejak itu saudara kita komitmen memberi persembahan kepada Tuhan. Harus dengan rasa hormat memberi yang terbaik. Saudara, sejak itu komitmen saudara, kami berdua tidak berani memberi uang seperti uang receh gitu, saudara. Ya, seperti kita memberi pengemis. Uang receh kita cari untuk diberikan persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita yang sudah menerima anugerah keselamatan ini, saudara. Janda miskin ini pada waktu dia memberi persembahan dengan seluruh nafkahnya, dia belum mengalami, saudara, kasih Tuhan lewat pengorbanan Tuhan. Betul? Tuhan waktu itu kan belum dikorbankan kan, belum menerima keselamatan pengorbanan kasih Tuhan. Dia sudah berani memberikan yang terbaik buat Allahnya pada waktu itu. Dia berani karena dia menghormati Allahnya. Bagaimana dengan kita yang sudah menerima kasih Tuhan yang begitu hebat, saudara. Kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Dia telah berkorban di atas kayu salib, darahnya tebus kita, saudara. Dia bayar kita, dosa kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri. Tapi kenapa seringkali saudara kita lupa? Saudara, dari perkara kecil keuangan, itu sesungguhnya Tuhan itu sedang melihat, menguji kita, saudara. Karena itu Tuhan itu membandingkan dirinya dengan mamon, dengan uang, saudara. Karena itu perkara yang sangat kecil yang bisa menguji kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar terus ya, memperhatikan ya dalam kehidupan kita ini. Saya percaya janda ini tidak bermaksud untuk mencari perhatian dari orang di dalam dia memberi persembahan. Dia tidak mencari perhatian. Dia juga tidak minder, saudara ya. Tidak minder melihat orang-orang kaya yang lebih banyak memberi persembahan. Janda ini tidak minder sama sekali, saudara. Dia melakukan apa yang dia bisa lakukan. Memberi semampu yang bisa dia berikan. Dan apa yang terjadi? Tuhan sangat menghargai persembahan janda ini, saudara. Tuhan sangat menghargai, saudara, akan persembahan janda miskin ini, saudara. Karena Tuhan melihat sikap hati dari janda ini yang sungguh menghormati Allahnya dan mau memberikan yang terbaik buat Allah di dalam rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak melihat nilai jumlah uang yang kita persembahkan, tapi Tuhan melihat sikap hati di dalam kita memberi persembahan. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik atau kita hanya cuma nyanyi, ku berikan yang terbaik. Sering kan kita nyanyi, saudara ya, kita berikan yang terbaik. Tapi pada waktu kita diperhadapkan untuk memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan, kita cari uang receh, kita cari uang kecil. Saudara, kita tidak memberi yang terbaik. Betul, saudara? Ya, apa yang kita lakukan ini, itu saya juga ditegur Tuhan, saudara. Saya juga pernah melakukan seperti ini. Tapi sejak kita mengerti, dibuka Tuhan, singkapkan, saudara, tentang memberi ini persembahan. Kami berdua sedang ambil keputusan. Kita harus belajar memberi yang terbaik.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh memberi yang asal-asalan saja, saudara. Ya, saya banyak melihat saudara yang ada orang yang kaya, saudara ya. Saya melihat orang kaya, saya lihat sendiri saudara ya. Dia ini kalau beli tas mahal-mahal, saudara, beli sepatu mahal-mahal yang branded, saudara. Tapi waktu dia memberi persembahan tidak seimbang, saudara ya, dengan apa yang dia berikan kepada Tuhan, dengan apa yang dia keluarkan untuk kebutuhannya. Saudara, dia berani untuk membeli yang mahal untuk kebutuhan keinginannya, saudara. Tapi untuk memberi persembahan dia enggak berani. Dia asal-asalan memberi, saudara, saya lihat sendiri. Saudara, bahkan saya lihat ada orang yang mampu, ya sering saya lihat dia beli baju baru, saudara. Tapi waktu memberi persembahan tanpa sengaja saya melihat berapa saudara yang dimasukkan amplop 10.000, saudara. Saya nangis ya sama Tuhan. Tuhan, ya seringkali kita tidak mengerti gitu ya. Dalam memberi persembahan ini asal-asalan gitu. Karena kebiasaan namanya kolektor di gereja ya wis. Ya, karena disodorkan zaman dulu kan disodorkan gitu saudara ya. Mau enggak mau cepat buka dompet gitu. Saudara, kalaupun enggak ada uang kecil, uang besar kita keluarkan itu terpaksa kalau enggak ada uang kecil. Saudara, tidak dari hati yang menghormati Tuhan. Tidak ada hati yang ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada ketulusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, firman Tuhan itu sungguh luar biasa saudara, yang selalu mengingatkan kepada kita saudara, untuk kita ini benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Dari hal yang sekecil apapun, Tuhan itu ingin hidup kita berkenan kepada Dia. Amin saudara. Karena itu jangan menganggap hal yang remeh saudara, hal yang kecil saudara. Lalu yang kedua kita belajar dari janda ini saudara. Kenapa saudara janda ini berani memberi dari seluruh nafkahnya? Karena janda ini tidak khawatir dengan soal-soal penghidupannya. Ya, dia tidak khawatir. Apa yang dia pikirkan hanya aku ingin memberikan yang terbaik buat Allahnya. Karena dia percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, walaupun saat itu dia memberikan semua persembahan, dia enggak punya lagi sisa. Tapi dia percaya kepada Allahnya. Saudara, dia tidak khawatir dengan soal-soal penghidupannya. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 kalau tidak salah, barang siapa, coba tolong barang siapa senantiasa melihat angin, dia memperhatikan angin, dia tidak akan menabur. Ya, barang siapa yang senantiasa melihat awan, dia tidak akan menuai. Ya, coba tolong ayatnya, Pengkhotbah 11 ayat 4, saudara. Pengkhotbah 4 ayat 11, Pengkhotbah 11 ayat 4. Ya seringkali kita ini saudara, artinya bahwa siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai, saudara. Demikian pula hidup kita. Kalau kita ini ingin menabur buat pekerjaan Tuhan, seringkali saudara, di dalam benak kita, pikiran kita ini yang ada adalah apa? Kekhawatiran. Betul enggak saudara? Kita ingat, oh ya, kebutuhanku belum cukup, belum tercukupi. Oh ya, aku ingat aku masih banyak butuh ini, beli itu, beli ini. Pengeluaranku banyak. Sehingga kita tidak berani memberi kepada Tuhan ya, dengan memberi yang terbaik, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar saudara, ya. Jangan khawatir akan kehidupan ini. Tuhan itu melihat semua.
Apa yang engkau tabur, itu Tuhan melihat. Dan saya percaya Tuhan pasti memperhitungkan. Amin, saudara. Tuhan itu pasti memperhitungkan. Apalagi kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, kita menabur, memperhatikan, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan melihat semuanya, saudara. Karena itu tidak usah khawatir. Kalau engkau memberi, menabur buat pekerjaan Tuhan, jangan takut miskin. Kami sudah membuktikan, saudara. Saya dan suami saya sudah membuktikan. Di mana pada waktu kami belajar untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan pertama-tama. Lalu yang kedua, kami memberikan apa yang bisa kami berikan yang terbaik. Dari hasil keuangan kami, saudara. Dengan ketaatan kami mempersembahkan persepuluhan dalam rumah Tuhan. Memberikan berkat, mensupport pekerjaan Tuhan, saudara. Saya melihat luar biasa. Tangan Tuhan itu memberkati kami, saudara. Seperti orang bermimpi, keadaan kami dipulihkan oleh Tuhan. Seperti orang bermimpi, anak-anak kami hidupnya ditata sama Tuhan. Satu persatu, saudara. Siapa itu? Tuhan, saudara, bukan kita. Semua Tuhan. Tuhan yang bekerja. Kalau saya merenung, kok bisa Tuhan? Anak-anak saya empat-empatnya bisa menyelesaikan kuliah, sarjana. Menantu saya juga semuanya dikasih Tuhan yang sarjana semua, saudara. Lalu saya kok mengingat-ingat, saudara, kok bisa anak-anak saya dikasih Tuhan bisnis satu-satu? Siapa itu? Tuhan, saudara. Karena kami tidak bisa, kami tidak mampu, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus percaya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik, kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Tanpa rasa khawatir akan hidup kita, saudara. Kita mau lakukan yang terbaik. Saya percaya, saudara, gak usah khawatir dengan masa depanmu. Amin. Tuhan itu melihat semuanya. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya, saudara. Karena Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hari-hari ini, saudara, semakin memberikan yang berkualitas kepada Tuhan. Amin. Semakin berkualitas apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan itu melihat, saudara, apa yang ada di dalam hidup kita. Pada waktu kita memberi persembahan, Tuhan melihat semuanya. Apa yang ada pada kita, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau mungkin manusia tidak melihat kita, tetapi Tuhan itu melihat kita semua. Saudara, ada yang lebih menyedihkan. Ada orang yang berkata, berlindung dengan kata-kata tulus. Dia berkata begini, yang penting tulus, yang penting ikhlas di dalam kita memberi persembahan. Padahal saudara, kalau mau jujur, bukan tulus, bukan ikhlas, tapi pelit, saudara. Itu kalau mau jujur, saudara. Karena apa? Dia punya lebih, saudara, yang bisa diberikan. Tapi dia berlindung di balik kata-kata tulus dan ikhlas itu, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus sadar, pemberian itu adalah merupakan ekspresi dari sikap hati kita terhadap uang, saudara. Jika uang adalah segala-galanya bagi kita, maka kita akan mengorbankan kepentingan Tuhan itu demi uang. Saudara, kalau uang itu segala-galanya, kita akan mengorbankan kepentingan Tuhan demi uang. Contoh, saudara, waktunya kita ibadah, kita korbankan ibadah kita demi karena apa? Tokonya rame gitu mungkin, saudara.
Kita rela tidak ibadah. Itu contoh salah satu, saudara ya. Ada banyak hal, saudara. Lalu jika uang adalah segala-galanya, jika Tuhan itu segala-galanya bagi kita, maka kita akan mengorbankan uang untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jika Tuhan itu segala-galanya bagi kita, kita akan mengorbankan uang untuk apa? Demi kasih kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita ubah paradigma kita. Di dalam kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk terus meningkatkan kualitas persembahan. Keuangan kita kepada Tuhan. Dengan sikap hati yang benar. Saudara, untuk kita dapat memberi yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita. Sebab semuanya yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan, saudara. Amin. Karena itu semuanya milik Tuhan. Karena itu jangan hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Ya, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita ini pelit ya dalam memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan merindukan saudara hari-hari ini, di masa yang sulit ini saudara. Saudara, Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk kita ini menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Tuhan ingin kita ini menjadi saluran berkat, saudara, yang bisa dipercaya Tuhan. Tuhan merindukan untuk kita ini terus menaikkan kualitas pemberian kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa menabur dia akan menuai, dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita menabur yang berkualitas, kita akan menuai yang berkualitas. Amin, saudara. Karena itu saudara, mari kita belajar memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita mau hidup ini harus seimbang. Kalau kita berani memberi sesuatu untuk kepentingan diri kita, kita berani memberi sesuatu untuk keinginan kita, mari kita juga berani untuk memberi buat pekerjaan Tuhan dan menolong banyak orang yang dalam kesulitan. Amin, saudara. Tuhan merindukan hidup kita jadi saluran berkat, saudara. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya melawat kita, melawat semua manusia yang ada di bumi ini, saudara. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan datang mencari Tuhan dengan masa-masa yang sulit ini. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus Tuhan, kita akan dibedakan hidup kita. Amin. Kita akan dipakai Tuhan jadi saluran berkat, saudara. Memberkati banyak orang. Oleh sebab itu saudara, malam ini Tuhan sadarkan kita untuk kita ini sungguh-sungguh menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kita memberi persembahan buat Tuhan. Kita belajar dari janda miskin ini, memberikan yang terbaik, saudara. Dan kita juga dalam memberi kita tidak khawatir ya dengan soal penghidupan kita. Sebab selama ini Tuhan sudah buktikan, Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan pelihara kita, saudara. Dan saya percaya kalau kita menabur dengan yang berkualitas, kita akan menuai yang berkualitas. Dan kita dipersiapkan Tuhan untuk jadi saluran berkat. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan, kata Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, orang pelit tidak akan masuk dalam kerajaan surga, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar punya kemurahan hati. Hari-hari ini ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Karena itu belajar dari perkara kecil, saudara. Ya, belajar dari perkara kecil, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya kita bisa juga memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini terus berbicara kepada kita untuk kita ini terus meningkatkan kualitas persembahan keuangan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, sebab Tuhan itu merindukan setiap kita semakin diberkati.
di dalam tahun ini saudara, supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Mari kita memiliki hidup yang hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Saya mengambil keputusan sama Tuhan. Setelah suami saya dipanggil Tuhan, saudara. Dan saya diluputkan Tuhan, disembuhkan Tuhan secara mujizat dari penyakit kanker ganas, saudara. Tuhan sembuhkan saya. Saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, saya tahu kalau saya masih diberi kesempatan hidup, saya akan bekerja untuk Tuhan. Dan saya hanya ingin satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Itu hidup saya saudara. Karena saya percaya kalau saya hidup, saya sembuh. Itu semua bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin saudara. Hidup kita ini untuk kepentingan Tuhan. Ya Tuhan Yesus memberkati, mari kita pujikan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, pakan, permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, pakan, permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Katakan sekali lagi, yang ku mau. Hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, pakan, permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Ku mau hanya menyenangkanmu,
kami bersyukur ya Tuhan, buat firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Firman-Mu sudah bicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengajar kami lewat seorang janda yang miskin, yang memberi dengan rasa hormat, dengan rasa kekagumannya kepada Tuhan. Dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu mengajar setiap kami. Firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami bahwa Engkau layak untuk terima yang terbaik. Dan Engkau mengampuni kalau ada di antara kami Tuhan, terkadang tanpa sadar kami hanya memberi sekedarnya saja. Tuhan, Engkau sumber segala berkat, Engkau sumber segala yang baik dalam hidup kami. Bahkan segalanya yang ada pada kami ini semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Biarlah hari-hari yang akan datang ini kami akan terus belajar untuk kami mengingat tentang apa yang dilakukan oleh seorang janda miskin ini. Kami tahu apa yang kami tabur itu pula yang kami tuai. Engkau melihat apa yang kami tabur dan Engkau senang ketika Engkau melihat ada orang yang menabur. Tuhan, mungkin itu dari kekurangannya, tetapi dia menabur dengan penuh sukacita. Dia menabur dengan memberi yang terbaik. Terima kasih, Kau berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat buat kami. Urapi dengan urapan yang baru, hikmat yang baru. Limpahi terus dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkati penggembalaannya, berkati keluarganya. Dan biarlah apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan jadi berhasil. Bahwa hidupnya pun menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur untuk perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang diberkati Tuhan malam hari ini, lambaikan tangannya. Ya, saya diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kita akan terus belajar ya dari setiap firman yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengarkan pengumuman dari multimedia, saya menyampaikan bahwa mulai besok tanggal 28 ya Maret sampai tanggal 6 Mei ya kita akan berdoa puasa ya. 6 Mei ya 28 Maret itu besok sampai 6 Mei. Kita ada puasa raya dari sinode dan biarlah Bapak Ibu dapat mengikuti puasa raya ini 40 hari ya menurut kesanggupannya masing-masing ya. Menurut kesanggupannya ada yang sanggupnya sampai jam 12, sampai jam 2, ada yang sampai sore, terserah Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang mungkin oh ya saya belum bisa kalau puasa penuh saya mau cara dengan puasa Dania saja, tidak makan makanan yang bernyawa gitu ya. Itu terserah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau pakai hari-hari ini, hari-hari merendahkan diri, hari-hari di mana kita mau diubahkan oleh Tuhan lebih lagi, mendengarkan suara Tuhan dan lebih mentaati Tuhan. Dan mari kita sambut puasa raya ini karena kita percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan telah siapkan buat kita semuanya. Firman Tuhan tadi juga sudah mengajar kita dan memang apa yang dilakukan Ibu Freddy, Pak Freddy ya saya ini sahabat dari dulu ya. Saya melihat betapa luar biasa Tuhan memberkati. Saya bersaksi dulu kalau dia mau perpuluhan aja karena dari kekurangannya waktu itu hutang masih banyak ya. Tapi dia belajar ketika dengar firman Tuhan mau taat mau perpuluhan berdua tuh nangis. Ya Pak Freddy sama Bu Freddy itu pegang amplopnya perpuluhan sambil nangis sama Tuhan. Karena apa? Kepengen taat, belajar taat. Tapi ketika taat apa? Hidupnya diberkati, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat semua di tempat ini juga jemaat yang diberkati Tuhan. Karena kita mau taat, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin ya, Tuhan berkati. Dan saya juga mau menyambut
ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita. Saya menyambut ya saudara, kiranya saudara merasakan di sini adalah keluarga ya. Saya berharap bisa mengikuti ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kita dengar pengumuman dari Multi. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptisan spesial Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022. Bagi jemaat yang ingin dibaptis bisa mendaftar ke admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Main Hall Gereja Betani Blora. Khusus hari Minggu ini tanggal 27 Maret 2022, ibadah tatap muka Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan pada jam 10 pagi disertai dengan tukar kado minimal Rp10.000 dan kado dibungkus dengan kertas putih bekas kalender. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat sore pukul 5 sore digabung dengan ibadah Sekolah Minggu pagi ini. Doa dan puasa 40 hari dimulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022. Buku panduan doa puasa bisa di-download di betani.or.id atau bisa minta ke admin gereja. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora, doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi melalui Zoom meeting, doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore, doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tangan kita pada Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hadirat-Mu luar biasa boleh menjamah, boleh melawat setiap kami. Tuhan, terima kasih kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang sudah mati bangkit bagi kami, yang sudah tebus kehidupan kami, mengubah nasib kami, sehingga kami punya Tuhan
hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang sungguh sangat luar biasa. Oleh karena Tuhan sudah tebus kemiskinan, sudah tebus kutuk, sudah tebus dosa kami. Dan kami bersyukur karena kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu, kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami memiliki jaminan di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu berkekurangan. Tetapi kehendak Tuhan dalam hidup kami adalah suka memberkati hidup kami. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk penebusan-Mu yang sempurna. Membuat hidup kami berharga di mata Tuhan. Biarlah kami belajar ya Tuhan, kami memaknai kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami boleh membawa 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Kami juga boleh menabur bagi Jumat Agung dan Hari Paskah yang akan kami rayakan. Tuhan, biarlah taburan kami ini boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, menghardik setiap belalang-belalang dalam hidup kami. Tuhanlah yang memberkati apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhanlah yang menata hari depan kami, anak-anak kami, keturunan kami. Dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang benar diberkati. Seperti berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan, kami boleh mewarisinya. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Biarlah pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kasih dan kekuatan yang baru. Perlindungan darah Yesus Kristus. Kiranya Engkau yang sakit, Engkau menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang miskin diberkati oleh Tuhan. Pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan menjadi berkat, semua berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas